Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan utama, anak-anakku, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesempatan yang tidak semua orang mendapatkan nikmat tersebut hari ini. Bahkan di tengah pandemi ini kita masih sehat, kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Yang kedua, salawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku, sebelum kita membahas lebih jauh tentang tema kita hari ini, coba perhatikan gambar berikut ini. Sudah melihat gambar hari ini? Kira-kira ekspresi apakah yang muncul dari gambar tersebut? Ya, ada orang yang sedang menutup mukanya. Kira-kira mengapa ia menutup mukanya? Betul, bisa jadi dia sedang memiliki rasa malu. Mungkin ia sudah melakukan sesuatu yang membuat ia menjadi malu, kemudian ekspresi yang muncul, gerak yang muncul adalah menutup muka. Apa sebenarnya rasa malu ini? Mari kita bahas hari ini. Apa itu rasa malu dan bagaimana kita menempatkan rasa malu itu? Apa itu malu? Mungkin dalam keseharian sering kita mau melakukan sesuatu tapi malu untuk melakukannya. Contoh, kita diajak teman kita untuk misalnya mau menghadiri majelis, apakah itu majelis ilmu, majelis yang lainnya yang teman kita pada umumnya tidak melakukan itu. Nah, kemudian reaksi kita yang muncul adalah misalnya, saya malu kan tidak, teman kita tidak semuanya melakukan itu. Malu, suatu saat nanti aja kalau saya sudah tua mungkin saya akan ikut kamu untuk menghadiri majelis ini misalnya, majelis itu misalnya. Nah, itu mungkin reaksi yang kita munculkan. Namun, apa sih sebenarnya rasa malu itu? Dalam bahasa Indonesia, malu itu adalah merasa sangat tidak enak hati karena berbuat sesuatu yang kurang baik atau segan untuk melakukan sesuatu karena mungkin ada rasa hormat yang kita miliki pada seseorang atau rasa takut atau yang lainnya. Jadi rasa segan, rasa tidak enak yang kemudian memunculkan sikap malu untuk melakukan itu. Namun, malu itu sendiri sebenarnya adalah sifat atau perasaan yang nanti akan membentengi seseorang dari melakukan perilaku atau perbuatan yang tidak baik. Dengan rasa malu ini, maka seseorang ini akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang merendahkan derajatnya sebagai manusia, sehingga dengan terhindar dari perbuatan yang tidak baik ini, maka akhlaknya akan senantiasa menjadi baik. Karena akhlak ini senantiasa dipupuk untuk berperilaku baik, maka semakin hari derajatnya sebagai manusia akan semakin meningkat. Nah, begitulah seharusnya sifat malu itu. Anak-anakku, malu adalah sifat yang terpuji dan merupakan akhlak yang mulia. Sifat malu membentengi diri seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jika rasa malu ini telah hilang, maka seseorang itu akan mudah sekali melakukan perilaku yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, seperti mencuri, berdusta, membunuh, berzina, berbuat tidak baik kepada orang tua, dan lain sebagainya. Sehingga
Dengan rasa malu ini diharapkan manusia akan terbentengi dari perilaku-perilaku dosa. Anak-anakku, ulama besar Imam An-Nawawi mengatakan bahwa para ulama mengatakan hakikat malu itu sendiri adalah perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang jelek dan mencegah seseorang dari melanggar hak-hak orang lain. Jadi, malu adalah akhlak yang utama dan merupakan perhiasan bagi diri manusia. Oleh karena itu, anak-anakku, mari kita biasakan diri untuk memiliki sifat malu yang dapat membentengi diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna su'batan. Fa afdaluha qaulun la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman." Iman memiliki lebih dari 70 cabang atau 60 cabang. Cabang yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Dan cabang yang terendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Dan malu adalah salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak, dari hadis ini dapat kita pahami bahwa iman itu memiliki antara 60 sampai 70 cabang. Dari 60 sampai 70 ini, cabang yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti dia memiliki iman. Cabang yang terendah adalah menyingkirkan jalan dari halangan. Halangannya bisa dalam bentuk paku yang berada di tengah jalan, kayu, kemudian kawat, duri, dan lain sebagainya yang membuat orang yang berjalan di jalan itu akan celaka. Di mana letak malu? Malu juga merupakan cabang dari iman. Jadi anak-anak, kalau kita memiliki sifat malu yang berada pada tempatnya, yaitu malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, itu artinya kita masih memiliki iman dalam diri kita. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin." Sifat malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini menunjukkan bahwa kalau seseorang itu memiliki sifat malu, maka akhlak yang ditampakkan, sifat yang ditampakkan adalah kebaikan. Jadi, orang yang memiliki sifat malu, maka orang ini masih memiliki iman. Dan ketika orang itu memiliki sifat malu, sifat iman di dalam dirinya, maka dirinya akan dihiasi dengan akhlakul karimah. Secara otomatis, orang yang memiliki akhlak yang baik dan ikhlas melakukannya, maka di mata Allah ia adalah manusia yang mulia. Mari kita hiasi diri kita dengan sifat malu, malu untuk melakukan kejelekan, malu untuk berbohong, malu untuk mencuri, malu untuk melanggar hak orang lain, dan senantiasa menebarkan akhlak yang baik kepada semua orang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.